أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Masalah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mempergunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan selawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai nasihat pada pagi hari ini untuk kita semua dan juga saya yang menyampaikan, yaitu kita sambung nasihat dalam kitab buku Nashaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu nasihat yang ke-28 yang disebutkan dari Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu berkata, siapa saja yang menghindari 4 hal lalu menuju 4 hal lainnya, maka ia akan masuk surga. Yang pertama, meninggalkan tidur demi menghadap kubur. Meninggalkan nikmatnya tidur demi kedamaian kubur dengan cara melakukan amal soleh. Yang pertama, yaitu meninggalkan tidur demi menghadap kubur. Kalau dipatuhi lalu ko yo namoy. Siang hari lalu, malam beko namoy lalu. Dipatuhi lalu itarui namoy lalu. Tapi orang-orang yang merasa yang akan menghadap kepada Allah, yang tidurnya begitu lama, menurut orang yang diazab, ya, itu lama tidur di dalam kubur. Jadi kalau tidur di dunia itu sebentar, gasono lama pi sebentarnya. Nen lebih sebentarnya gaso apa namanya itu. Ketika tidur tu lama, mantap kok lalu terjaga lah sekali. Tapi lebih sebentar gasono lain ketika di dalam kubur bagi orang yang mendapat nikmat. Itulah Rasul, ya. Ketika di hari kiamat nanti lah ditiupkan sangkakala, lah dibangkitkan, sedangkan Nabi Muhammad alun lain. Dijapui Nabi Muhammad. Dijapui Nabi Muhammad. Ya Muhammad. Hari apa kok? Hari kiamat. Oh, lah kiamat hari. Yo. Bau sabanta lah sonya dek Nabi. Karena apa? Merasakan nikmat tidur tu. Ketika jago tu, tekanau di beliau umat yang ditekanau di Nabi. Tidak binyinya kanau, tidak haratur kanau, tapi ummati. Sebtu an-nisa, perempuan. Ada laki-laki di dalam kanau di Nabi. Itu nikmat itu. Ketika sudah merasakan nikmat sebuah tidur itu sabantala. Tapi bagi orang yang tidak merasakan nikmat tidur itu, karena azabnya di dalam kubur. Jadi karena itu orang yang meninggalkan tidur, dia akan menghadap kepada kubur. Jadi siapkanlah diri kita untuk menghadap kubur dengan meninggalkan tidur. Tidur boleh, tapi ada waktu-waktunya, ya. Ada waktu untuk tidur. Tapi batanggangnya taruh
Ada yang ni matanggang tapi ndak beramal soleh. Dia ndak do dan lalu dia orang dia bertanggang no. Tapi apa karajo? Itulah. Biar nari je karajo. Biar kau ulang dulu dia. Biar kau ulang itu dia. Ndak ada amal soleh. Tapi yang kecil di siko meninggalkan tidur menghadap ke kubur untuk melaksanakan amal soleh. Ya. Kemudian yang kedua, meninggalkan kebanggaan diri demi hari mizan. Meninggalkan kesombongan pada manusia dengan menghitung-hitung kebaikannya menuju amal soleh untuk tambahan mizan di akhirat kelak nanti. Jadi artinya apa? Meninggalkan kebanggaan. Apun kasa dibangga di dunia. Demi apa? Ya. Demi hari mizan, demi hari penghitungan nanti. Nande bangga-banggaan di dunia kok tak ada. Apun gak bisa dibanggaan di dunia. Semakin banyak amanah yang kita terima, semakin banyak harta yang kita terima, semakin tinggi jabatan yang diterima, semakin banyak sawah ladang segala macamnya, tentu lebih banyak pula mizannya nanti, penghitungan-penghitungan. Mulai kalau masalah harta, ya sudah sering disampaikan, harta ujung di pangkau, ya pangkaunya ditanya ya, nen di pangkau ditanya, nen di ujung ditanya ya. Dari mana untuk apa? Lain dari yang baik kok, ya cara yang baik kok, untuk apa dibangunan harta itu. Maka orang-orang yang menghadap ya ingin bebas, ingin murah dalam mizannya nanti, nyo meninggalkan kebanggaan-kebanggaan. Jadi harta yang kita terima kok bukan untuk dibangga-banggakan. Rumah yang kita punya bukan untuk dibangga-banggakan, tetapi hanya sebagai tampe manumpang di dunia kon. Ya, ndak ada orang yang membawa rumah mati dah. Ndak ada yang membawa harta mati dah. Tetapi apa? No, dan walaupun sarancak apapun rumahnya, walaupun sarancak apapun tampek tidurnya, sarancak apapun gedung yang dimilikinya, tetapi tetap dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rancak yo masjid, rancak yo rumah Allah. Karena nilai di rumah kita beribadah tentu tidak sama dengan nilai yang ada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Boleh kok nen berada di Masjidil Haram, ya. Di Patanggo ada nen semangat pai beribadah ke Masjidil Haram, pai haji, ya. Haji apa namanya tuh? Haji plus, haji. Tapi lah berapa ribu tuh dipulangkan. Tak boleh masuk ke tanah haram. Tak boleh masuk beribadah haji. Kenapa? Nyo tak pakai visa. Ya, visa tak ada. Wah, itu ada nen trapel-trapel tak tanggung jawab. Nah, jadi kalau ada nen kapai umrah, kapai haji, pastikan trapelnya tu trapel nen bertanggung jawab. Ada trapel kau tak tanggung jawab dah. Maka kami sampaikan. Silakan dia siapa saja yang ingin baik. Tapi pastikan dulu trapelnya tu lai pakai ada paspornya, paspor tu kan keberangkatan. Visa, lai boleh masuk ke Arab Saudi tu ndak. Kalau ndak boleh dah, no visa tu izin masuk ke Arab Saudi. Melaksanakan visa haji, ada visa umrah, ada visa ziarah. Jadi ndak sembarang. Bisa jadi ada berapa petanggo banyak kalau tu cerita jo kawan dan pai pembimbing haji nang Sangir Padang. Ustaz Zulatul Khairi namanya, ya, cerita itu ribuan yang dipulangkan. Tidak orang Indonesia saja, tetapi orang Mesir banyak jo, orang luar negara banyak jo, orang Indonesia banyak jo, ya. Itu trapel-trapel haji plus dibayar 150 juta. 150 juta itu paling rendah haji plus mah, ya. Kalau kini 250 ada yang sampai 250, ya. Ada sampai 250. Jadi hati-hati nanti kalau nempai haji, pai umrah, silahkan pastikan trapelnya. Padang tu, anen bedono no uang tu lain. No dulu pai ka apa tu? Kamina.
Bermalam di Mina, kemudian wukuf di Arafah. No dulu ambil tampek kan no disediakan napo do. Kono tenda. Oh no dulu pekin. Apa lo kamu sih na? Wah di situ do libat tangkal do. Kamu sih na dulu. Aduh nen dulu nukin nopet bubu akin do. Ya, sehingga no kawan nen lai dapat pisah cako. Ada masa minggir. No libat tangkal situ. Maka hati-hati ya. Itu kecil kawan nempatang nen bau naung Sangir, penyuluh agama di Sangir yang dibiayai oleh Pemda-nya, haji dari Pemda, pembimbing haji. No, tamatan Mesir, bahasa Arabnya Santiago. Jadi nyo penerjemah. Ada yang meninggal jemaah yang dari mana tuh? Meninggal, hanya pai menemani, pai mantan kakubur, hanya karena pandai bahasa Arab. Dia nyo bisa membimbing. Jadi lama dia pandai bahasa Arab itu bisa, ya. Jadi begitu apanya? Ya, hati-hati dengan haji atau umroh. Aku digiurkan dengan harga yang murah beko atanya tu awak ta niayo dina. Ya, aku hati-hati kalau ada nen sana awak nikapai umroh pastikanlah dulu ya. Ajan awak dibuat tapi pelayanan tidak baik. Jadi intinya beribadah di tanah suci itu bagus luar biasa. Tapi harus diperhatikan kenyamanan awak ya. Jangan emosi ibadah saja. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, meninggalkan kesenangan fisik demi jembatan jahanam. Meninggalkan kesenangan fisik menuju amal yang mempercepat lajunya di atas jembatan itu dengan bersegera meninggalkan maksiat. Ya. Jadi intinya meninggalkan kesenangan. Kalau patuya kesenangan fisik dan namanya maksiat itu berarti sanang fisik, ya. Dan namanya ibadah tu baik fisik. Apa? Karena tidak membuat hati itu senang dengan ibadah tu, dan membuat diri itu senang dengan ibadah. Karena yang dia makan tu hanya nafsu saja yang dia makan, ya. Nonton itu nafsu saja nonton itu, ya. Itu adalah sampaikan. Mana lebih sana orang barangan ceramah atau nonton organ? Banyak orang nonton organ. Kenapa? Nonton organ senang, ya, nyaman. Telingo nyaman, mata pula kok yang jadi berjoget segala macamnya. Tapi kalau barangan ceramah, mulai kau naik khatib lah, lalu aduh mangu deh tu. Ya, itu. Jadi menonton dan hal lain untuk ibadah memang baik. Ya, kenapa? Indah kesenangan fisik, tetapi kesenangan batin, kesenangan hati. Mencari kesenangan hati, kau tidak lemuah. Tapi kalau untuk hal duniawi itu adalah kesenangan fisik, kesenangan mata, kesenangan telinga, kesenangan mulut, mengecek-ngecek saja, kesenangan diri lainnya. Kemudian yang keempat adalah meninggalkan hawa nafsu demi surga dengan melakukan ibadah meskipun sulit. Sebab surga itu dipagari dengan duri, sedangkan neraka dipagari dengan hal-hal yang menyenangkan. Dulu sampaikan surga dipagari dengan kok bahasa awak no goreng pisang. Neraka dipagari surga dipagari dengan duri, pagar badui. Sedangkan neraka dipagari dengan goreng pisang. Itu sanangnya untuk hal-hal neraka. Jadi orang-orang yang meninggalkan hawa nafsu demi surga itu memang itu hal yang baik. Tapi sesulit apapun ibadah tetap upaya. Sakit awak beribadah juga. Ya, beribadah. Berapa banyak orang yang di rumah sakit, nela sakit tapi tidak do beribadah. Awak ada yang begitu nak, baik rumah sakit dia lah dirawat, ada do mayang dia tu. Bukan bapur ke mayang ada sakit. Yang tak boleh solat tu apa? Nen akalnya kanai. Tapi selaginya masih tahu je wang, wajib sembahyang. Bapur cara nak bayar ambil uduk dengan tak yamum. Tayamum siapa dak diambil uduk dia anak. Mesti no, tak boleh kena air boleh dengan tayamum. Pun ka podo tayamum. Jadi mentantang sakit kete ndak ada ibadah le. Apa banyak orang yang rumah sakit ada beribadah le.
Ada awak anu rumah begitu yo lah sakit ketek perai sembahyang. Muah saja meninggalkan solat. Tapi yang boleh meninggalkan solat neng kanai. Artinya neng tidak sadar diri lah atu boleh nak solat tu. Dan tak perlu diganti lah. Kalau nyot alat rusak apa namanya itu akalnya. Nah tak sadarnya oleh model orang pingsan. Ya, atau sakit badabu kan apa tu hilang akal do, badabu do. Itu boleh tidak sholat. Tetapi selagi lai masih waras awak, lai masih sadar awak, waso itu senu sembayang, lai masih terdengar azan, itu wajib sholat. Jadi tidak buang-buang meninggalkan sholat. Kalau nak tinggal-tinggal orang itu, ya gantilah sholat tu. Ya, jadi karena itu dengan mudah saja. Sesulit apapun untuk melakukannya, tetap kita melaksanakan sholat. Apa yang kabuki? Ya, ndak doa iu dai. Boleh kok iu jauh. Atu pun cara na. Pere mayang hilau aku dai. Apa ke sawah, ke segala macam na. Masjid jauh ke pai Jumat, pere yo Jumat dai. Ndak boleh. Murah saja meninggalkan. Jadi kalau baru wuduk, sebenarnya berwuduk kan muah saja na. Dengan kuagale itu saja bisa wuduk. Wuduk tu tak mesti dengan air yang banyak. Ya, minimal berwuduk tu sekali dusoan. Ambil air tu situ jadi yang penting gato. Dah harus mandi-mandi nah dah. Oi, air sadayung no ko caro dah cukup. Yang bodak bulia tu air kembali, bali air ke situ itu nak boleh. Tapi udah ambil air tu kemudian digosok-gosok ke tangan. Aku ambil air celai. Kalau air saketik cukup ni wajib-wajib saja. Tak usah berkumur-kumur, tak usah usul itu. Ambil air tu, dah. Tu muka atau ambil celai sekali saja cukup tapi gato kau sekali lah sekali tapi gato dia boleh tinggal atau betul kalau atau lingot usah langsung je tak kaki kalau ayu ndak cukup tapi kalau ayu cukup anak salah yang masalah tu ikut ketika bawa tu murid kini kau ayu kan ada payah ni atau kau yang bagian di bawah ada ayu disuruh udah pakai ayu ada ayu ngai payang. Ada yang bantu banyak ketik. Kalau tidak jo aku aja. Ayu aku kan nana ayu matu itu bisa tak cukup dengan ayu kuah matu itu bisa cukup. Tapi mau dicako saketik saja diambil. Awak bisa melaksanakan ibadah solat. Tidak ada entah sangkui deh. Baju dan kumua. Apa? Kani luluk tu najis sedang tak? Tidak boleh solat. Ya, peka kabuki deh babaun baju negata. Ya, bidi palu. Palu tu najis? Enggak. Gata? Enggak boleh solat. Nak nyaman dak hukum kau dak nyaman tu kasih dak. Ya hukum kau kalau masalah fikih sah atau batal. Itu masalahnya. Nyaman tu masalah hati tu. Dia masalah fikih bukan masalah dengan hati. Masalah fikih itu masalah hukum halal, haram, mubah, sunnah, ya, makruh. Itu mengenai fikih itu bukan baju ikut bau na bapu lagi. Tak nyaman ke semaya. Boleh kalau indah aduh lain. Ya, jadi tidak ada halangan ada balasan guys. Ada mayang tak nyaman mayang merikut. Tu boleh baku rumah mayang jam 2 di sawah atau jam 2 di ladang. Rumah mayang baku balik di rumah lah jam 5 berarti tidak solat zuhur. Oleh karena itu ibadah tu tidak baik. Tapi ibadah itu tidak berat tapi jangan diperberat. Ibadah itu murahnya tapi jangan dipermurah. Ya pemurah ada dia ya murah tapi jangan dipermudah-mudah saja. Itu saja. Terima kasih. Hanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.